masalah juga kalau nanti pun akan dipasangkan oleh Pak Anies. Kemarin Kaisang sempat bilang tertarik untuk berpasangan dengan Pak Anies juga di Jakarta, Pak. Tanggapan Bapak gimana? Ya. Sebenarnya secara prinsip setiap warga negara memiliki hak yang sama. Hak yang sama untuk dipilih, untuk memilih. Dan proses fase ini adalah proses di mana partai-partai menetapkan siapa yang akan dicalonkan. Dan dari situ kemudian nanti akan dicari kombinasi pasangan sebagai bagian dari proses politiknya. Jadi pada fase ini saya bisa katakan secara prinsip negeri ini menganut prinsip itu, semua punya kesetaraan kesempatan. Tapi Pak Anies mau nggak kalau dipasangin sama Kaisang? Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai yang lain. Karena tidak mungkin bisa mengusung sendirian, bukan? Jadi urutannya itu dulu. Setelah urutannya itu sudah selesai, baru kita berbicara tentang pasangan. Hakim itu mudah ditekan karena apa? Masa lalunya sering salaman. Karena itulah kenapa dulu ada KPK. Tujuannya adalah terobosan. Tapi KPK-nya sempat dikoreksi undang-undangnya. Walaupun yang koreksi nggak tahu katanya. Saya bisa ceritakan anekdotal teman-teman di tingkat kepemimpinan nasional. Yang kemudian pesan apapun dari kepemimpinan nasional itu bergaung. Pemberantasan korupsi bukan satu-satunya indikasi usaha mengembalikan integritas, bukan. Justru mengembalikan integritas di penegakan hukum dan integritas di sistem pengadilan kita, itu kunci pertama harus dibereskan. Bukan mencari siapa koruptornya, tapi bagaimana institusi penegakan hukum dan institusi pengadilan kita menjadi institusi berintegritas, supaya hakim-hakim kita hakim-hakim yang tidak bisa ditekan oleh siapapun. Hakim itu mudah ditekan karena apa? Masa lalunya sering salaman, sering ada masa itu mudah sekali ditekan. Perkara A, B, C, D, mudah sekali ditekan. Ini teman-teman harus dibereskan. Kalau tidak dikoreksi, sulit. Karena itulah kenapa dulu ada KPK. Tujuannya adalah terobosan. Tapi KPK-nya sempat dikoreksi undang-undangnya. Walaupun yang koreksi nggak tahu katanya. Tapi kembali kepada persoalan ini, teman-teman, bereskan di aspek itu. Dalam jangka pendek, institusi ini penting. Yang kedua, governance di pemerintahan. Governance di pemerintahan ini, tata kelola pemerintahan yang benar, ada begitu banyak aturan main yang membuat orang terjebak di dalam persoalan korupsi. Bukan diniati untuk korup, tapi aturan mainnya sering membuat orang terjebak di dalam peristiwa korupsi. Korup itu tiga, karena kebutuhan, karena keserakahan, dan karena sistem. Yang karena sistem ini bisa diperbaiki dengan cepat. Yang karena kebutuhan, gajinya dipenuhi. Yang karena keserakahan, hukumannya dibesarkan, dibuat jerakan. Nah, ini teman-teman sekalian, bereskan aspek itu. Lalu jangka panjang institusi pendidikan. Dan tokoh-tokoh yang berada di dalam panggung-panggung utama Republik harus menunjukkan keseharian dan praktek-praktek kehidupan yang berintegritas. Jadi praktek-praktek dibutuhkan. Teman-teman sekalian, saya pernah berapa kali ceritakan, tapi ceritakan di sini. Saya suatu ketika menjemput Bang Imad, pembicara di kampus gini, seperti saya sedang bicara sekarang. Yang saya undang namanya Imaduddin Abdurrahim. Saya jemput Bang Imad di Bandara Adi Sucipto, lalu jalan, naik mobil, saya nyetirin, sambil jalan, saya ngobrol, saya bilang, Bang Imad, saya baru sadar bahwa Bang Imad itu ternyata insinyur listrik, karena bukunya Kuliah Tauhid seperti Ustadz, ya. Ternyata insinyur listrik. Terus saya tanya, gimana ceritanya jadi insinyur listrik? Dia bilang, tahun 50-an, dia masih SMP, ada peresmian bendungan Asahan di Sumatera Utara. Dia dan orang-orang sekampungnya jalan kaki hampir 6 jam untuk mendengarkan pidato Bung Hatta, karena Bung Hatta yang meresmikan. Pidato Bung Hatta itu jangan bayangkan seperti pidatonya Bung Karno, ya. Kalau Bung Karno itu menggelegar, kalau Bung Hatta pidatonya datar. Dan dia mengatakan, Bung Hatta pidato mengatakan begini, hari ini kita meresmikan bendungan Asahan, kira-kira begitu. Ke depan Indonesia membutuhkan lebih banyak lagi bendungan-bendungan seperti ini. Kenapa? Karena Indonesia membutuhkan energi yang sangat besar, dibutuhkan pembangkit listrik yang amat banyak, supaya bisa menghasilkan tenaga listrik yang banyak. Indonesia masa depan, kata Bung Hatta nih, membutuhkan insinyur listrik yang amat banyak. Apa yang terjadi? Kata Bang Imad, semua anak-anak di sana ingin jadi insinyur listrik. Kenapa? Karena kata Bung Hatta. Teman-teman, apa sih fenomena ini menarik?
Tidak ada hadirin di sana yang mendengar pidato Bung Hatta lalu membayangkan gini, apa sponsornya kontraktor listrik ya? Apa saudaranya punya bisnis listrik ya? Apa dia punya kepentingan bikin waduk ya? Tidak ada pandangan seperti itu. Yang ada adalah kami dengar, kami laksanakan. Artinya apa? Ini orang berintegritas dan rakyat memiliki kepercayaan tanpa syarat kepada pemimpinnya. Itu yang harus dikembalikan lagi di Republik ini. Ketika pesan-pesan dari kepemimpinan itu pesan-pesan yang dipandang sebagai pesan penuh dengan nilai integritas, punya pondasi moral yang kuat, sehingga gagasan yang digulirkan bukan saja gagasan yang diterima sebagai ini benar, ini baik, tapi ini dipercaya. Soal susah cari kerja bukan salah yang kuliah, salah yang belum menciptakan lapangan pekerjaan. Iya. Jadi jangan salahkan yang kuliah. Insya Allah 19 juta itu kita dukung. Loh, Anda nggak setuju 19 juta lapangan pekerjaan? Setuju tidak? Setuju. Dukung tidak? Dukung. Saya juga dukung. Saya juga dukung. Saya juga kepengen 19 juta itu tercipta segera. Kalau bisa udah bulan lalu tercipta. Betul nggak teman-teman? Jadi soal lapangan pekerjaan jangan salahkan kampus. Tapi soal penyediaan lapangan kerja. Dan jangan khawatir, ini pelajaran dari Korea Selatan. Korea Selatan itu membuat sistem pendidikannya lurus. SD, SMP, SMA sama semua. 95%, 90%, 90%. Kalau Indonesia, piramid. 98%, 84%, 60%. Gini. Makin tinggi jenjangnya, makin sedikit yang sekolah. Di Korea begini. Pemimpin perencana Indonesia tahun 70-an mengatakan jangan seperti Korea. Karena kalau seperti Korea, maka menciptakan pengangguran terdidik. Sudah sekolah tinggi, tapi belum ada lapangan kerja. Indonesia pilihnya piramid. Apa yang terjadi di Korea? Ketika mereka yang sarjana jadi supir, yang sarjana jadi office boy, ya memang betul. Tapi begitu investasi datang, pembangunan industri tumbuh, yang supir jadi manajer, yang office boy jadi asisten manajer. Betul nggak, teman-teman? Tapi udah siap. Lah kalau kita, begitu itu ada, orangnya belum ada. Kenapa? Karena pola kita piramid. Jadi yang hari ini sudah sekolah dengan baik, sudah terdidik dengan baik, jangan khawatir. Begitu kesempatan ada, insya Allah Anda akan bisa ambil kesempatan itu. Makanya harus lakukan perubahan. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, ini sangat menarik sekali ya. Bagaimana dulu waktu pilkada atau pilgub Jakarta 2024, ya Kaisang itu kepedean ya, ingin mendampingi Anies Baswedan atau ingin melawan Anies, dan namun itu gagal ya, tidak jadi teman-teman. Lantaran juga usia Kaisang pada saat itu ya belum cukup, sehingga tidak bisa mengikuti kontestasi. Dan kalau kita lihat nyalinya Kaisang ini memang sangat luar biasa. Ya, itu sebenarnya nyalinya kuat ya, karena orang-orang dalamnya teman ya, bagaimana pada saat itu Jokowi adalah bapaknya yang adalah seorang presiden ya. Namun kalau kita bandingkan Kaisang dengan Anies itu sangat jauh teman-teman. Anies adalah seorang intelektual ya, cendekiawan, pengalaman politik yang sangat kompleks, sangat luar biasa, sangat membanggakan ya, ketimbang Kaisang ya, yang notabene ya anak kemarin sore yang belum berpengalaman ya, belum mempunyai rekam jejak yang panjang dalam dunia politik ya. Apalagi Kaisang menjadi seorang ketua umum partai pada saat itu ya, baru memegang KTA 3 atau 4 hari ya. Jadi belum. Kalau kita melihat Anies ya, gagalnya Anies maju pilgub Jakarta ya, ini Anies sendiri mengatakan bahwa ia dijegal. Kemudian Anies mengatakan juga bahwa tidak semua partai sudah disandra, kata Anies, oleh kekuasaan. Dan kemudian Anies memaparkan juga bahwa
bagaimana ia akan membuat sebuah partai. Dan terbukti bahwa semangat Anies itu direspon oleh para relawan, para simpatisan ya, yang kemudian mendukungnya ya. Sehingga lahirlah gerakan rakyat yang saat ini kita tahu itu adalah partai yang diinisiati oleh semangat Anies. Dan terang-terangan gerakan rakyat kemudian mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden 2029 ya. Ini adalah sinyal yang sangat kuat ya. Apalagi di awal-awal teman. Dan ini adalah 2029 nanti kontestasi yang sangat seru lagi, sebab bisa jadi ya Anies Baswedan ya, berhadapan dengan sang petahana yaitu Prabowo Subianto. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.